Hai guys, jadi sekarang ini aku lagi di jalan untuk ke acara temanku. Nah kebetulan aku lagi pakai brand dari Jepang nih guys bajunya. Kalian bisa lihat nih. Tolong, tolong, tolong. Siang dok, ya kenapa sus? Saya ingin melaporkan pasien korban kecelakaan usia 29 tahun. Kondisi pasien sadar dan tidak sadar, napas cepat, nadi lemah, tekanan darahnya di 80/50 dok. Halo? Selamat sore, apakah saya sedang berbicara dengan keluarga Bapak Feby? Iya sus, benar saya istrinya, ada apa ya? Perkenalkan, saya Esra Pramugede dari Rumah Sakit Siloam. Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Feby mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat ini sedang kami rawat di klinik. Bagaimana kondisinya sekarang sus? Saat ini beliau tidak sadarkan diri, tetapi sudah ditangani oleh tim medis dan dokter. Mohon keluarga untuk segera datang ke rumah sakit untuk menjadi pendampingnya dan melengkapi data pasien. Iya sus, kami segera ke sana. Terima kasih. Dok, saturasi menurun, sinyalnya terabang. Kita lakukan CPR. Dok, sudah 5 kali resusitasi, nama jantung atau sistem tidak respon. Sebut cara ini. Oke, masih asisten kita hentikan resusitasi. Pasien dinyatakan meninggal pada pukul 19.40. Selamat malam, apa benar dengan keluarga dari Bapak Feby? Iya dok, saya istrinya bagaimana keadaan suami saya dok? Oke, tenang dulu ya Bu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa tim kami sudah berusaha semaksimal mungkin Bu. Kami sudah memberikan tindakan resusitasi jantung paru untuk mengembalikan detak jantung suami Ibu. Tapi setelah beberapa kali tindakan, suami Ibu jantungnya tidak merespon. Jadi mohon maaf Bu, dari tim kami menyatakan bahwa suami Ibu telah meninggal dunia pada 19.42 malam tadi. Saya mungkin. Saya tahu ini sangat berat sekali buat kalian. Kalian boleh mengambil waktu untuk menenangkan diri ya. Selanjutnya dari tim perawat akan membantu untuk proses selanjutnya. Kami ikut turut berduka cita ya. Terima kasih, saya izin pamit dulu. Misi Ibu. Saya turut berduka cita ya atas kematian Bapak Feby. Saya perawat Ivon yang mendampingi beliau tadi. Ya sus, kami nggak menyangka barusan kami pergi kerja. Ya, tidak apa-apa Ibu. Kami di sini untuk membantu Ibu. Ibu boleh tenang dulu, Ibu boleh menangis dulu. Kami semuanya datang untuk membantu Ibu ya. Terima kasih Mak. Saya hanya bingung bagaimana. Tidak apa-apa Ibu. Kami di sini untuk bantu. Kami bisa bantu untuk proses pengurusan jenazah dan juga administrasi. Kami juga akan bantu menghubungi petugas sosial rumah sakit jika Ibu dan keluarga butuh bantuan ya. Iya sus, terima kasih. Saya boleh lihat bapak saya tidak sus? Boleh deh, nanti jika situasinya sudah tenang, saya akan antar keluarga dan juga adek ke ruangan terakhir Bapak Feby ya. Terima kasih sus. Ya. Ya sus, terima kasih. Ya, sama-sama ya Ibu. Jika Ibu ada keperluan, kami ada di sini untuk bantu Ibu ya. Oke, sebelumnya saya izin keluar ya Ibu. Ibu boleh tenangkan diri dan duduk dulu ya. Permisi. Permisi. Pasien wajar Mbak, permisi. Dok, pasien berusia 24 tahun, korban kecelakaan, kondisi pasien verbal, untuk pernapasan, kondisi pasien saat ini cepat, nadinya lemah,
dan tekanan darah 140/70, terdapat cairan cerebrospinal fluid yang keluar dari telinga pasien. Pasien mengalami trauma dan terdapat luka pada bagian kepala. Oke, baik. Saya akan terlebih dahulu. Bu, apakah Ibu bisa mendengarkan saya? Bu, apakah Ibu tahu di mana sekarang? Oke. Bu, saya Dr. Felicia yang hari ini akan mengecek kondisi Ibu. Izin saya mengecek kondisi Ibu ya. Sini saya akan melakukan pengecekan pupil. Agak sedikit tidak nyaman, saya izin ya Bu. Baik, satunya. Oke. Bu, apakah Ibu bisa melihat dari saya? Apakah Ibu bisa mengikuti arah jari saya? Oke. Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di luka bagian kepala dan juga bagian tubuh Ibu ya. Saya izin. Oke. Oke, pemeriksaan sudah selesai. Saya akan kembali dengan hasil pemeriksaan. Mohon ditunggu ya, Bu. Selamat pagi Ibu Floren, gimana keadaannya pagi hari ini? Apakah sudah menjadi lebih baik? Sus, ini tuh saya udah nggak merasa sakit. Tapi kok gelap banget ya? Saya di mana ya, Sus? Saya nggak bisa lihat apa-apa. Tenang dulu ya Bu, tarik nafas pelan-pelan. Dokter Felicia sudah datang dan akan menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap mata Ibu. Nanti kita akan bahas bersama-sama secara perlahan dan Ibu diharapkan tenang agar nanti kita bisa mengambilkan tindakan dan langkah apa yang tepat untuk mengobati dan mengatasi mata Ibu. Selamat pagi, Malaysia. Saya tahu ini dilafazkan. Boleh saya jelaskan terlebih dahulu hasil pemeriksaannya secara perlahan? Oke. Dari hasil pemeriksaan mata dan saraf penglihatan, kami menemukan bahwa saraf penglihatan Ibu mengalami kerusakan yang berat dan permanen, sehingga penglihatan Ibu tidak bisa kembali seperti semula. Gak mungkin, Dok. Gak mungkin saya buta, kan? Nanti saya hidupnya gimana, Dok? Ibu tenang dulu ya, kami akan bantu lewat rehabilitasi dan juga konseling psikologis yang akan membantu Ibu dalam menjalankan hidup Ibu kembali. Baik, Dok. Sus, terima kasih ya. Saya merasa agak lebih tenang. Mohon ditunggu ya Bu, nanti Dokter Felicia akan datang untuk menjelaskan bagaimana kondisi Ibu Lauren. Selamat siang Kak, selamat siang Oma. Nama saya Dr. Felicia. Kami sudah dapat pemeriksaan dari Bapak Kak Felicia dan saya izin untuk menjelaskan penanganannya dan juga penanganannya saat ini ya. Dok, Oma mohon supaya Laurencia cepat sembuh. Tapi Oma mau obat ini diberikan kepada Laurencia. Oma lebih percaya. Betul dok, dulu pakai kami juga pernah cedera kepala kan. Terus dia sembuh kok pakai obat tradisional. Saya malu sekali Oma Kak, tapi saat ini keadaannya Kak Laurencia penglihatannya sudah semakin buruk dan mengalami kebutaan yang permanen sehingga tidak bisa diobati ataupun disembuhkan dengan obat-obatan tradisional dan juga obat-obatan medis. Tapi kami bisa bantu dengan menjaga kesehatan matanya dan juga menjaga agar kondisinya itu tidak semakin buruk. Kami akan memberikan tetes mata dan juga vitamin yang aman untuk dipakai dan juga pastinya tidak mengandung bahan kimia yang keras. Benar Oma, obat tetes mata ini berfungsi untuk menjaga tekanan agar tidak merusak saraf untuk lebih jauh lagi. Dan fungsi dari vitaminnya sendiri itu sebagai menutrisi bagian saraf serta menjaga aliran darah ke mata. Dan kami juga bisa membantu Oma untuk mengecek kandungan ramuan dari obat tradisional yang Oma berikan agar tidak bentrok dengan obat yang diberikan oleh rumah sakit. Jadi obatnya gak berbahaya ya sus? Tidak Kak, karena kami sudah mengatur dosisnya. Jadi untuk pasien pasti aman digunakan. Oh, kalau begitu tidak apa-apa Sus. Tapi izinkan Oma memberikan obat herbal sedikit-sedikit juga ya Sus, Dok. Boleh Oma, asal tidak menggantikan obat utama dan pastinya harus aman ya obat-obatan dari hamilnya. Baik,